tolong tanam mangrove, tolong tanam mangrove. Satu orang lewat gitu, oh kalau itu pasti, coba Pak, itu pasti dari luar. Cukup susah, tetapi tetap kita berupaya selalu mengingatkan masyarakat, pengunjung khususnya, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Saya Ajun Komisaris Besar Polisi Hidayat SH.SIK, lahir di Makassar 47 tahun yang lalu. Saya Kapolres Pangandaran pertama. Yang mana Polres Pangandaran berdiri sesuai skep Kapolri nomor 98/1 Romawi tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022, Polres Pangandaran dinyatakan berdiri. Sebelum tugas jabatan selaku Kapolres Pangandaran, saya dahulu bertugas selaku Kakorsis di Sekolah Polisi Negara Cisarua yang terletak di Lembang. Di sana saya mendidik para remaja-remaja Indonesia yang dibentuk untuk menjadi anggota Polri. Saya dipanggil oleh Bapak Kapolda saat itu, Irjen Polisi Randes Suntana MSI, diberikan amanah untuk menjabat selaku Kapolres Pangandaran. Pada tanggal 9 Februari tahun 2022, kami berangkat. Saat itu kami ada berlima. Saya diberikan amanah selaku Kapolres, pejabat Kapolres Pangandaran, kemudian Kompol Aris Baya selaku Wakapolres, kemudian Kompol Cucu Safiuddin selaku Kabak SDM, Kasat Intelkam AKP Haji Nanang, Kasat Reskrim AKP Luhut Sitorus. Berangkatlah kami ke Pangandaran. Kabupaten Pangandaran ini belum pernah kami kunjungi selama berdinas di Jawa Barat. Ya cukup jauh, karena memang Kabupaten Pangandaran itu berada di paling selatan Jawa Barat. Pangandaran merupakan salah satu daerah wisata di wilayah Jawa Barat yang cukup terkenal karena merupakan wisata pantai yang potensial, dan tentunya Pangandaran juga terkenal karena ikon dari tokoh masyarakat yakni Ibu Susi, mantan Menteri Negara, sampai saat ini juga tetap famous di masyarakat Indonesia. Waktu kami datang ke Pangandaran sesuai perintah dan arahan Bapak Kapolda saat itu untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Saya dengan Wakapolres berkoordinasi terkait dengan pengadaan mako untuk Polres Pangandaran. Nanti kantor Polres Pangandaran itu berada di tengah kabupaten, yakni Kecamatan Parigi. Dan lokasinya berada di depan alun-alun Parigi, dan itu merupakan kantor Bupati lama. Karena sekarang saat ini Pak Bupati sudah memiliki kantor sendiri, kantor yang baru, sudah dipindahkan ke wilayah Cintaratu. Nah, kami menempati kantor Bupati lama tersebut. Namun pada saat kami datang, memang masih digunakan oleh pemerintah daerah setempat. Disampaikan oleh Pak Bupati bahwa memohon waktu untuk pindahnya para ASN ke kantor baru. Kemudian bangunan sebagai kantor Polres Pangandaran bisa digunakan. Pada tanggal 25 April tahun 2022 diresmikanlah Polres Pangandaran, dan saya dikukuhkan sebagai Kapolres pertama Pangandaran. Memang biasanya untuk Kapolres melaksanakan pelantikan di Mapolda, tapi kali ini karena mungkin Polresnya pertama sekaligus pengukuhan Kapolresnya, sehingga dilaksanakan di alun-alun Parigi. Semua pejabat pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, kemudian juga tokoh masyarakat khususnya Bu Susi hadir dalam peresmian Polres Pangandaran. Setelah diresmikan, kami dilantik sebagai Kapolres Pangandaran. Disitulah kami mulai menggenjot visi misi apa yang harus kami laksanakan selama di Pangandaran ini.
Polres Pangandaran nanti akan berdiri di Kecamatan Pangandaran. Itu sudah disediakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran seluas kurang lebih 5 hektar. Dan insya Allah nanti pada tahun 2024, Mako Polres Pangandaran tersebut akan dibangun. Saat ini, Polres Pangandaran sudah berjalan, kami sudah mulai memberikan pelayanan-pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Kami sudah melaksanakan tugas-tugas kepolisian yang dalam hal melayani masyarakat pada saat pagi hari, siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Personil Polres Pangandaran berjumlah 379 personil, yang mana pada saat kami datang itu masih 169. Juga masalah peralatan. Peralatan ini kami mendapatkan hibah atau pembagian dari Polres Ciamis, Polres induk sebelumnya, karena Kabupaten Pangandaran ini menginduk dulu pada Polres Ciamis. Setelah Polres Pangandaran dinyatakan berdiri, Polres Pangandaran sendiri, nah ada pemisahan peralatan. Peralatan-peralatan yang diberikan saat itu, ya macam-macam peralatan-peralatan kepolisian yang menunjang kegiatan operasional Polres Pangandaran. Walaupun skala itu masih sangat terbatas, karena memang penyisihan dari Polres Ciamis. Karena memang saat itu masih masa pandemi, di mana pembatasan kegiatan masyarakat sedang digalakkan agar pandemi bisa kita lalui. Saat itu kami Polres Pangandaran juga berjuang mengajak masyarakat untuk bersama-sama melaksanakan apa yang sudah ditetapkan menjadi aturan dari pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat. Kita juga mengajak masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi, melaksanakan pengurangan kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan warga. Karena di situ ada disiplin terhadap protokol kesehatan yang harus dilakukan. Ada cerita-cerita yang cukup menarik saat kami bertugas di Pangandaran, khususnya di masa pandemi kemarin, di tahun 2022, di mana pemerintah pada saat libur Lebaran itu menetapkan cuti bersama Lebaran. Dan pertama kali ada pelonggaran, Polres Pangandaran baru berdiri bulan April, dan bulan Mei sudah ditetapkan cuti bersama Lebaran. Ini merupakan tantangan bagi kami. Saat itu kami juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait, dibantu oleh Dinas Perhubungan Provinsi yang banyak memberi masukan kepada Polres Pangandaran bahwa kunjungan ke Pangandaran itu seperti ini pada saat tahun-tahun sebelumnya. Belajar dan berkaca dari pengalaman itu, kami mencoba melaksanakan kegiatan pengamanan cuti Lebaran tersebut. Dan memang ini menjadi pengalaman berharga bagi Polres Pangandaran, karena faktanya memang kunjungan cukup tinggi, sehingga kawasan wisata saat itu pun terjadi kemacetan di dalam. Banyak masyarakat yang komplain, "Pak, saya sudah macet 4 jam, Pak, saya sudah macet 8 jam, tidak bergerak, nggak bisa kemana-mana." Nah, ini menjadi pengalaman berharga bagi kami, bagaimana memanage, mengelola, khususnya arus kendaraan di dalam kawasan wisata. Kawasan pantainya, ada wilayah pantai timur, ada wilayah pantai barat. Yang sangat rawan ini adalah wilayah pantai barat, karena di situ merupakan kawasan tempat masyarakat melaksanakan aktivitas di air, berenang di pinggir laut, dan ini kan lautnya laut bebas. Anggota-anggota kami dari Satpol Airut, Polres Pangandaran, kami turunkan dibantu dengan Balawista dan juga dibantu dari Jaga Lembur, yang mana sama-sama kita bersinergi di situ, mengatur masyarakat, mengingatkan masyarakat agar berhati-hati di dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas berenang khususnya. 5 pos yang ada di situ selalu kita sounding, memperdengarkan pengumuman untuk berhati-hati di dalam melaksanakan aktivitas di laut. Sebagian besar masyarakat yang datang ke wilayah Pangandaran itu adalah pendatang dari luar. Inilah masyarakat-masyarakat yang kadang sudah disampaikan agar berhati-hati, tapi tidak mengindahkan peringatan dari petugas. Sehingga terus kami laksanakan pengumuman agar jangan sampai lalai di dalam melaksanakan aktivitas di air. Cukup susah, tetapi tetap kita berupaya selalu mengingatkan masyarakat, pengunjung khususnya, apalagi mereka pengunjung dari luar wilayah Pangandaran. Alhamdulillah pada saat di tahun 2022 cuti Lebaran itu, walaupun mungkin area jalan terjadi kemacetan, tetapi itu menjadi pelajaran bagi kami. Dan di tahun 2023
khususnya wilayah wisata Pangandaran. Alhamdulillah, setelah kami belajar dari pengalaman tahun 2022 tersebut, cuti bersama, kemudian libur lebaran itu, kawasan wisata Pangandaran alhamdulillah tidak terjadi kemacetan. Memang jalan lambat tetapi masih roda berputar. Kemudian juga Polres Pangandaran sudah melaksanakan beberapa kegiatan operasional, baik operasi kepolisian, ya, menertibkan masyarakat dalam berlalu lintas, khususnya penggunaan helm. Karena sudah membudaya bahwa di Pangandaran itu helm tidak berguna, tidak berlaku. Tapi ternyata nih, tingkat kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia di Pangandaran itu cukup tinggi. Rata-rata dengan pengendara kendaraan bermotor tidak menggunakan helm pengaman. Pada saat saya mengamati di situ, memang ada 1-2 kendaraan lah yang masuk dengan menggunakan helm pengaman. Saya akhirnya ada kursi di situ, saya duduk, kemudian ada yang lagi menyapu-nyapu, ada juga yang bapak-bapak sedang duduk di kendaraannya, motornya. Saya nanya, Pak, ini saya lihat masyarakatnya tidak ada yang pakai helm ya Pak ya? Masyarakatnya itu menjawab, oh iya Pak, kalau Pangandaran nggak ada yang pakai helm. Tapi itu ada Pak, tadi yang 1 orang lewat gitu. Oh kalau itu pasti, coba Pak, itu pasti dari luar. Wah, ini jadi saya cukup heran juga dan terperanjat, ternyata memang sudah membudaya. Dan ini menjadi tantangan bagi saya yang diberikan amanah saat itu untuk menjabat selaku Kapolres di Pangandaran. Tapi kami tetap berupaya selalu melaksanakan sosialisasi. Para babin kita sampaikan, para saat turun ke masyarakat sampaikan sosialisasi penggunaan helm. Polisi lalu lintas ke sekolah-sekolah, ke instansi-instansi termasuk saya. Pada saat turun Jumat Curhat, kegiatan Jumat Curhat, kita sampaikan, menghimbau masyarakat, ayo tolong tertib dalam berlalu lintas, gunakan helm pengaman. Alhamdulillah yang sampai saat ini, yang dulunya mungkin 98% tidak ada yang menggunakan helm pengaman saat berkendara, khususnya roda 2. Saat ini boleh dilihat, ya pada pagi hari sudah lumayan bisa sampai 80% masyarakat yang sadar untuk menggunakan helm pengaman. Tapi ini kita terus lakukan, menghimbau masyarakat supaya mau untuk tertib dalam berlalu lintas. Kemudian juga Polres sudah melaksanakan penanaman mangrove. Karena memang Polres Pangandaran berada di wilayah pantai, banyak kawasan-kawasan pantai yang terjadi abrasi, sehingga dengan bantuan dan juga nasihat dari tokoh masyarakat, Ibu Susi khususnya, maka Polres tolong tanam mangrove, tolong tanam mangrove. Kami cari lokasi-lokasi yang memang sudah terjadi abrasi dan perlu ditanam mangrove untuk melindungi kawasan pantai tersebut. Selain itu juga kami bersinergi dengan rekan-rekan TNI dari Kodim, kemudian juga dari Angkatan Laut, kemudian juga Angkatan Udara. Kami bersinergi melaksanakan bersih-bersih pantai. Bersih-bersih pantai kami lakukan rutin, biasa per 2 bulan sekali kami lakukan. Tetapi pada saat waktu-waktu khusus, misal seperti libur lebaran, libur tahun baru, yang dimana tingkat kunjungan ke kawasan wisata Pangandaran cukup tinggi, kami laksanakan bersih-bersih pantai. Karena masyarakat yang datang ke Pangandaran ini, ya kami menghimbau terus nih, jangan membuang sampah. Mereka datang dari luar, tetapi begitu di Pangandaran, membuang sampah di Pangandaran. Masih kurang kesadaran kita untuk tidak membuang sampah sembarang. Sehingga kita sisir dari pos 5 sampai ke kadang sampai pos 1. Sampah-sampah cukup banyak, tapi bukan saja hanya dari pengunjung, tapi juga ada yang asal dari aliran sungai yang membawa sampah dan di hilirnya di Laut Pangandaran, sehingga cukup banyak sampah yang ada. Tapi itu sudah kita lakukan secara rutin, kita laksanakan itu. Sambil tetap kita mengingatkan untuk tidak membuang sampah di wilayah kawasan pantai Pangandaran. Ya, yang jelas kami juga berusaha karena memang Kabupaten Pangandaran baru berumur 10 tahun, kemudian Polres Pangandarannya sendiri baru berumur 1 tahun lebih, tapi kami selalu mengingatkan kepada personel kami, Polisi Pangandaran, bagaimana bisa memberikan manfaat yang terbaik bagi masyarakat. Karena kita ketahui bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Mudah-mudahan personil Polres Pangandaran makin hari bisa lebih bermanfaat bagi masyarakat, khususnya Kabupaten Pangandaran, sehingga Pangandaran bisa lebih maju dan mudah-mudahan dapat mendukung kelancaran pembangunan di Pangandaran. Demikian mungkin dari kami, terima kasih. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.